Sahabat berbagi, salah satu alasan seorang wanita takut menghadapi proses persalinan normal adalah tidak siap menghadapi rasa nyeri. Proses persalinan normal memang perlu proses yang lebih lama dibanding proses persalinan sesar. Pertama adalah proses di mana terjadi pembukaan jalan lahir, dari jalan lahir yang tertutup sampai jalan lahir itu pembuka lengkap atau kurang lebih 10 cm. Pada hamil anak pertama, prosesnya berlangsung kurang lebih 10-12 jam. Sedangkan pada hamil anak kedua dan selanjutnya, biasanya prosesnya berlangsung sekitar 8-10 jam. Memang perlu waktu cukup lama, bahkan kadang mungkin lebih lama dari waktu yang tadi saya sebutkan. Di samping proses pembukaan jalan lahir, juga adalah proses di mana keluarnya kepala bayi. Keluarnya bayi melalui jalan lahir ini memang menimbulkan rasa nyeri. Di samping itu juga akan atau bisa saja diikuti dengan proses pengguntingan jalan lahir, atau yang kita sebut dengan teknik episiotomi. Jadi untuk rasa nyeri, jadi sebenarnya sekarang teknologi kedokteran, teknologi ilmu kebidanan jauh lebih maju. Jadi untuk menghilangkan rasa nyeri pada saat proses persalinan ini banyak sekali atau bisa dibantu dengan banyak alat atau obat. Salah satunya bisa diberikan dengan anestesi epidural, sehingga ibu tidak merasakan nyeri saat proses pembukaan jalan lahir tersebut. Nah, penjelasan teknik anestesi epidural pernah saya bahas di konten YouTube saya sebelumnya. Jadi buat Anda bisa Anda cek di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Teknik anestesi epidural ini cukup mudah, cukup simple, dan cukup nyaman buat wanita tersebut menjalani proses persalinan normal. Jadi pada saat pembukaan lengkap, bayi akan keluar. Nah, anestesi epidural ini masih berefek mengurangi rasa nyeri pada saat proses keluarnya janin. Yang berikutnya adalah proses di mana pada saat janin itu keluar, kita akan melakukan pengguntingan jalan lahir. Ini perlu Anda ketahui bahwa pengguntingan itu tidak selalu semua wanita melahirkan normal harus digunting. Ya, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan, oh kalau lahir normal ini pasti digunting. Tidak, jadi pengguntingan itu kita lakukan apabila memang ada indikasinya atau ada keperluannya. Biasanya apabila jalannya menjadi sempit atau jalannya menjadi kaku atau memang bayi yang lewat cukup besar, sehingga kita perlu memperlebar untuk mempermudah keluarnya janin. Nah, pengguntingan ini memang dilakukan atas indikasi medis, artinya bila perlu. Jadi tidak semua wanita yang melahirkan secara normal itu harus selalu dilakukan pengguntingan. Pengguntingan itu pun juga tergantung kebutuhan. Bisa sedikit, bisa juga pengguntingannya digunting dengan cukup lebar. Jadi ini adalah suatu proses yang disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan pada saat proses keluarnya janin. Nah, setelah bayi keluar, kemudian diikuti dengan plasenta keluar, nah kemudian terjadilah proses di mana kita akan memperbaiki tadi luka di jalan lahir. Nah, proses penjahitan luka jalan lahir ini apabila Anda masih ada anestesi epidural, itu biasanya tidak perlu ditambah dengan anestesi lokal, tapi kalau Anda melahirkan tidak menggunakan anestesi epidural, pada saat penjahitan, guntingan, ataupun mungkin saja terjadi robekan pada jalan lahir, ini biasanya kita berikan dengan anestesi lokal. Jadi diberikan obat anestesi dengan suntikan di sekitar luka robekan ataupun luka guntingan tadi, kemudian kita lakukan teknik penjahitan. Nah, proses penyembuhannya pun juga tidak terlalu lama. Ya, jadi Tuhan sudah ciptakan daerah vagina atau perineum tadi, itu biasanya proses penyembuhannya cukup cepat, kemudian rasa nyerinya juga relatif sedikit, dan kemudian perbaikan atau penyembuhannya juga cukup baik. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir dengan proses persalinan normal di mana adanya guntingan atau adanya robekan pada jalan lahir. Apabila Anda dilakukan penjahitan atau pengguntingan tadi, maka perawatannya pun cukup mudah. Jadi Anda tetap harus membersihkan ya dengan air bersih dengan menggunakan sabun. Jadi jangan takut-takut dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi dan supaya penyembuhannya jauh lebih baik. Di samping itu, supaya penyembuhannya lebih baik lagi, juga faktor gizi. Jadi Anda juga tetap harus makan dengan gizi yang baik, terutama protein ya supaya penyembuhan lukanya menjadi lebih optimal. Jadi buat Anda nih yang saat ini mungkin sedang menunggu waktu persalinan, aduh saya pengen lahir normal tapi saya takut sakit. Tenang Bu, masih ada pilihan, masih bisa diupayakan untuk menghilangkan nyerinya. Salah satunya dengan teknik anestesi epidural. Kalau Anda juga berpikir, aduh takut nanti digunting, takut nanti dijahit, tenang Bu, masih kita bisa berikan dengan anestesi lokal dan nyerinya akan berkurang. Ya, jadi salah satu keuntungan lagi dengan persalinan secara normal, dalam waktu 1 tahun ke depan Anda sudah boleh untuk hamil lagi. Jadi kalau Anda mau hamil dalam waktu atau jarak yang tidak terlalu lama, ya Anda bisa memilih untuk proses persalinan secara normal. Ya, tapi sekali lagi untuk persalinan normal ini tentunya harus ada indikasi medis yang jelas. Artinya memang memungkinkan untuk normal, ya kontraksi yang cukup baik, pembukaan jalan lahirnya cukup baik,
posisi bayinya pun baik ya. Jadi itu adalah beberapa syarat untuk persalinan normal ya. Syarat-syarat tadi kita sebut dengan 3P. Nah, untuk tahunya nih di konten channel YouTube saya sebelumnya juga sudah saya bahas nih mengenai Pieces, Power, dan Passenger. Ya, jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan mengenai proses persalinan, proses kehamilan di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Semoga informasi tadi bermanfaat. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.